Di balik kesederhanaan sebuah desa, di bawah kaki Gunung Sumbing yang begitu megah, berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, bertempat di Desa Prampelan, Kabupaten Magelang, terdapat seorang guru ngaji yang kehadirannya begitu dirindukan anak-anak. Mari kita telusuri kisah inspiratif beliau. Ibu Rohimah adalah sosok yang sederhana namun memiliki pengaruh besar bagi anak-anak di desa ini. Dengan penuh kesabaran, beliau menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rohimah sangat menarik dan menyenangkan. Anak-anak tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga diajarkan tentang tata krama, gotong royong, dan pentingnya menghargai orang tua. Ibu, sebelumnya perkenalan dulu, Bu, namanya siapa? Rohimah. Ya, Ibu sudah sejak kapan, Bu, menjadi guru ngaji? sejak tahun 1997. Iya. Terus apa, Bu, yang membuat Ibu itu tertarik menjadi guru ngaji? Ya. Yang pertama yang membuat kami tertarik untuk mengajar di TPQ. Nah, karena pada saat itu banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Sedangkan mereka kan sering main ke sana ke sini. Padahal mereka sebetulnya mempunyai minat yang besar. Maka hati kami merasa terpanggil untuk menularkan sebagian ilmunya kepada mereka. Ya, kecuali itu kami berharap semoga ilmu yang kami tularkan itu menjadi ilmu yang jariah, ilmu yang manfaat bagi mereka. Tuh. Masih ingat nggak, Bu, dulu awal mula jadi guru ngaji itu gimana, Bu? Jadi tahun 1990 itu ya, Bu, ya? Iya. Itu awalnya gimana, Bu? Ibu ikut aja atau? Pertama diajak suami saya, kemudian karena suami saya termasuk tokoh pendiri TPQ di sini, kecuali itu diajak juga dengan teman-teman untuk bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, dalam arti kita belajar dan mengajar. Kecuali kita belajar, kita juga mengajar pada anak-anak. Jadi kadang-kala kita juga masih belajar mendatangkan Umi dari Magelang gitu. Dari saya sendiri untuk istri ikut mengajar di TPQ Nursalam atau TPA Nursalam, itu saya merasa sangat senang, sangat bahagia, justru menjadi kebanggaan bagi diri saya karena ikut berjuang di TPQ Nursalam, dan di TPA itu benar-benar sama-sama berjuang hanya mengharap ridho Allah, jadi tidak mengharap apa-apa, hanya mengharap ridho Allah. Semoga saja meluangkan waktu ikut mengajar di TPQ Nursalam itu benar-benar menjadi suatu amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, ya. Untuk itu saya sangat merasa senang dan bahagia, walaupun dipandang itu memang tidak mendapat apa-apa, tapi harapan besar yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan karakter yang diberikan oleh beliau telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan anak-anak. Mereka tumbuh menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi.
ngajarnya tuh biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau saya itu jam 4 sampai jam 5:15. Kadang ya jam 5, kadang sampai setengah 6 juga nggak tentu itu. Tergantung situasi kita masing-masing. Nama terus mohon maaf Ibu kalau jadi Ibu jadi guru ngaji itu digaji mboten Ibu? Ya alhamdulillah kalau masalah gaji kami gimana ya? Ya kadangkala pas di TPQ itu ada, kadangkala 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kadang ya dikasih walaupun hanya untuk membeli sabun. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita itu niatnya untuk mencari ridho Allah. Yang penting kita mempunyai keinginan melaksanakan perintah Allah yang disampaikan balighu ani walau ayah. Kita harus menyampaikan walaupun hanya 1 ayat, atau khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Kita tidak mengharapkan gaji dari manusia, tapi kita sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Cuman seperti itu. Ikhlas. Iya, insya Allah ikhlas. Ya. Suka duka apa Bu? Ya. Ya sebetulnya banyak sekali. Sukanya ketika kita bertemu sama anak-anak, kita merasa senang karena mereka lucu-lucu. Nah, yang kedua kita bisa menularkan ilmunya yang kita punya, yang mudah-mudahan ilmu itu akan membantu mereka untuk bisa membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai bekal untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, kecuali itu juga kita merasa senang karena kita sering dikenang pada santri-santri yang telah sukses misalnya. Kan nggak ada mantan ustazah, nggak ada mantan guru. Sampai saat ini murid-murid itu masih sering berkunjung ketika pada hari raya Idul Fitri dalam rangka bersilaturahmi pada ustazahnya. Nah itu maka kami merasa sangat senang, bukan karena uang yang kita cari, tapi karena banyak saudara, karena kita banyak hikmahnya juga. Terus selama Ibu ngajar di TPA ada nggak yang anak yang bandel gitu? Ya. Gimana caranya buat? Ya ada ya, yang namanya anak itu kan pasti ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang nurut, ada yang bandel. Nah biasanya kalau kita mengalami anak yang bandel itu kita lebih fokus, kita mendekatinya agar mereka itu merasa diorangkan gitu loh, merasa dikasihi atau gimana, maka kita sering mendekati. Kalau memang anak itu belum mampu, kita memberikan privat, atau mungkin istilahnya kalau di sini di bengkel. Di bengkel itu memang diajar oleh ustadz-ustadz khusus yang lebih telaten. Ya kami juga pernah membengkel anak-anak yang seperti itu. Nah itu jadi memang agak asik juga bagi mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama jadi guru ngaji apa? Ya, pengalaman yang paling berkesan bagi kami ketika anak-anak di TPQ ini sudah selesai di kelas 6, sudah tamat. Biasanya kan ada acara wisuda santri yang dilakukan setiap tahun sekali. Nah, ketika prosesi wisuda itu telah selesai, kami biasanya menunggu anak-anak di depan pintu panggung. Nah, sambil mengucapkan selamat atas kesuksesan mereka. Nah, kita sambil berpelukan, sambil anak-anak itu sambil nangis terseduh-seduh, kita merasakan bahwa suatu keberhasilan mendidik anak-anak mereka sangat berat sekali untuk berpisah kepada kami. Nah, mereka menganggap kami adalah orang tua kedua setelah orang tua kandungnya. Itulah, semoga dengan ikut mengajar di TPQ Nusa itu bisa merupakan salah satu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mengantarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapan kami yang pertama adalah anak itu bisa lancar membaca Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, hafid
dan hafidhah yang dzabit. Maksudnya itu hafal yang memang betul-betul hafal, kuat hafalannya. Tuh. Yang kedua, mereka itu mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai prestasi yang baik, wawasan yang luas, sehingga bisa sukses dunia dan akhiratnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat beliau untuk mencetak generasi unggul tidak pernah luntur. Beliau berharap agar pendidikan karakter terus berkembang dan menjadi pondasi yang kuat bagi masa depan bangsa. Dari sebuah langgar kecil di desa, lahir generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Semoga kisah inspiratif ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun karakter bangsa.